veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah. Jangan ngebut Bu. Kira ngebut ini Bu. Bisa yang ngebut begini. Ngebut guys. Tidak Den. Tabrak pun tadi mobil ini. Astaga. Sembarang ini. Bega yang wane. Sombong lagi katanya, kita yang sombong lagi katanya. Kita belum buat tes lah guys. Hai guys. Hai. Kita lagi dalam perjalanan mau Hangout. hangout hanya berdua dengan namanya Zoria. Sekaligus mau tanya-tanya bagaimana sih menyetir di Amerika. Di Amerika guys, apalagi ada es ini. Ada SDN dulu. Pasti kan belum tahu apakah di sini harus bawa kendaraan itu harus punya lisensi. Oh yes ya. Dan lisensi itu tidak mudah dapatnya guys. Kenapa tidak mudah? Jadi kalau Virginia khususnya yang mudah itu Maryland dapatnya. Karena kalau Virginia itu kamu harus tes dulu. Tesnya itu untuk dapat driving permit. Belum untuk dapat drive license ya. Drive license itu kalau lulus dulu permitnya untuk belajar. Jadi ada yang namanya drive permit. This guy. Jadi apa itu? Drive permit itu kamu harus menjawab 40 soal dengan benar, minimal 3 salah. Berarti ada ujian. Iya, setelah itu kamu akan dikasih untuk drive permit itu kamu harus ada yang ajar dan kamu belum boleh menyetir sendiri. Jadi kamu harus menyetir dengan orang yang berlisens, yang punya drive license. Dan itu bisa bertahan 1 sampai berapa tahun gitu. Nah, dalam proses itu kamu tinggal kamu tinggal belajar. Kamu bisa ambil 2 opsi. Kamu belajar dengan cara diajar suamimu, diajar siapa-siapa gitu. Biar bukan dari dan kamu ke DMV namanya, DC Motor Vehicle. Di sini itu beda. Kalau di sana Samsat dan ini kan beda. Di sini diatur oleh satu lembaga pemerintah namanya DMV. Tapi apakah orang yang tidak punya SIM istilahnya kalau kita di Indonesia bisa bawa lari-lari? Tidak boleh, tidak bisa. Memang bisa tidak. ketahuan? Di mana-mana ada polisi. Dan kalau ketahuan masuk penjara, guys. Kamu bukan cuman bakal dapat tiket, tapi kamu akan diproses. Kamu ilegal. Driving illegally namanya. Nah, setelah misalkan kamu sudah berani untuk saya sudah bisa misalnya. Saya sudah bisa nih, saya mau pergi tes drive. Kamu harus lulus driving dulu, tes driving dulu, baru kamu boleh dapat drive license. Gitu loh, guys. Oke. Terus ini juga drive license ini tergantung posisimu di sini, legalitas dokumenmu sebagai apa. Maksudnya? Kalau misalkan kamu student, kamu boleh karena kamu legal. Yang legal itu boleh, tapi kalau bukan US citizen dan green card, drive license-nya hanya berlaku 1 tahun. Kalau untuk harus di-renew lagi. Kalau harus di renew per tahun. Ya, kalau misalkan kamu saya US citizen, saya green card itu berlaku 7 tahun. Oh, 7 tahun. Ya. Baru bisa, habis itu diperbaharui lagi, perpanjang lagi. Ya, di renew saja tidak perlu, karena kan pada saat kamu masukkan apa lagi namanya itu guys, kamu masukkan berkasmu untuk dapat drive license karena di US ini beda guys, drive license itu sama dengan ID, sama dengan KTP kalau di Indonesia. Kamu bisa menggunakan drive license-mu untuk urusan apapun, tidak perlu pakai paspor, tidak perlu pakai, dia sama dengan ID. Oke, jadi
SIM penting ya, SIM istilahnya sangat penting. sangat Kalau di sini penting. itu di sini itu guys, tidak ada yang apa namanya itu guys, kok bisa nyetir sebelah kamu tanpa kok lari-lari lah. no you cannot, kok tidak bisa. Saya sama sekali tidak menyarankan, sama sekali saya tidak menyarankan guys. Terus Jangan. apakah ada beda? Di sini kan ada musim salju. Apakah ada bedanya bawa kendaraan di musim bersalju dengan tidak musim? Oh yes. Karena kan apalagi mobilmu yang bukan yang AWD, all-wheel drive. All-wheel drive itu dia lebih gripnya lebih tahan, lebih cepat makan hujan, salju, dia lebih bagus. Tapi tidak disarankan untuk nyetir saat salju, badai. Kalaupun nyetir biasanya dibersihkan pemerintah kan. Awalnya sudah ditaruh garam untuk melting gitu, untuk mencairkan salju. Tapi sebaiknya untuk tidak drive saat salju sedang turun atau baru beberapa jam salju karena licin. Apakah sudah pernah berkendara di highway untuk DC misalnya? Saya? Oh belum. Kenapa? Belum. Saya belum nyetir ke sana itu karena mungkin suamiku selalu ngantar. Suamiku tidak selalu antar saya guys, pakai mobil yang satu, pakai mobil Teslaku. Jadi bisa kalau misalkan ini saya memang bisa, cuman ya gitu deh guys. Saya itu antara apa lagi namanya? Di sini jalur kanan. Ya, karena ininya di mana? Bisa bawa kendaraan bisa di sini. Dia punya supir di kiri kan. Kalau di Indonesia kan di kanan dia. Supirnya. Jadi seperti itulah. Saya bisa nyetir kemana saja kalau saya mau. Cuman kan ada anakku guys. Saya itu nyetirnya sendiri kemana-mana juga bisa. Tapi kalau ada anakku saya rengko duluan guys. Jangan guys. Saya minta ampun guys. Saya rengko duluan guys. Parkir di sini. No, di atas. Nah, biasa di tempat biasa. Sorry, sudah di dalam guys. Parkir. Ya. Tidak terlalu ramai karena Ya, hari biasa. Nanti kapan-kapan kita drive Tesla. Saya coba drive Tesla dengan anakku. Saya suka parkir di sini because jauh. Saya itu masalahnya guys tuh parkir. Saya masih jadi apa namanya? Jadi guys, kita sudah di ini nih guys, di mana sih ini guys? Di tempat kita hangout. Jadi hari ini kita pembahasannya tentang nyetir, dan saya tidak menyarankan ke teman-teman untuk menyetir tanpa kalau dibilang bagaimana caranya polisi tahu? Polisi itu ada di mana-mana di sini. Kalau Polantas itu di mana-mana dan mereka menggunakan radar. Kalau misalkan kamu kamu sebenarnya tidak bisa beli mobil kalau kamu tidak punya SIM. Itu juga. Kamu tidak bisa beli mobil. Jadi syarat untuk beli mobil adalah SIM ada duluan. Tidak bisa rental mobil pun. Bukan mobilnya ada baru urus SIM. Iya. Udah, Jadi let's go. biasanya itu kamu harus ada SIM-nya dulu gitu, karena kan keluarga. Jadi saya tidak menyarankan. Oke ya, itu dulu ya. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push. Jadi kita Guys, oke. Tentang berkendara di Amerika. Biasa
lihat tanda begitu harus kau berhenti, apalagi kalau ada orang Iya. yang lewat. Di sini pengendara memiliki hak dari utama daripada yang mengemudi. Pengendara pejalan jalan kaki. Lebih diutamakan ya. Iya, harus berhenti. Dan di sini itu menyetir itu apa ya? Sebenarnya harus punya apa? Tidak bisa ilegal. Tapi saya dengar katanya ada yang bisnis kan yang ilegal kan itu. Tapi kalau ketahuan saya. Soalnya saya tidak guys, saya itu benar-benar. Jadi tidak tahu jalur Tidak tahu saya. jalur. I don't know. Saya tidak tahu guys, sorry guys. Saya tidak tahu guys. Ampun Pak Ibu. Karena saya itu ini apa? Saya belajar menyetir diajar suami dan saya ikut. Saya tes 1 kali gagal, ditolak. Tes di DMV pernah tes. Saya tes 1 kali untuk tes ininya, untuk permitnya lulus 1 kali tes. Terus tapi yang menjadi masalahnya waktu saya tes drive kan harus ke tes drive dulu sebelum kau ini. Kalau kau lulus ya ini kau dikasih anunya is the issued namanya, dalam 7 hari kamu sudah dikirimkan kartnya yang drive license itu ke rumahmu di mail, sudah bisa kau ambil. Kalau tidak, kamu harus belajar mengemudi dari pengemudi dari yang punya lisensi, yang orang tertentu yang memang belajar mengemudi judulnya. Dan belajar mengemudi itu biasanya bayarannya mahal loh guys, bisa $500 per berapa jam. Waktu saya $500, terus yang ajar saya itu diajar saya cuma 3 kali dan dia bilang kok kamu tidak lulus, katanya. Kenapa tidak lulus? Bisanya dia tidak kasih lulus kau. Dia bilang tuh kamu studenku yang paling bagus. Karena kok sebenarnya sudah bisa menyetir. Saya tidak tahu kenapa katanya DMV tidak kasih lulus. Saya bilang entahlah. Tapi Dan kalau sudah kamu lulus dari sekolah pengemudi, kamu tidak perlu tes lagi di DMV. Dia langsung kasih sertifikat yang kamu langsung bisa setor dan udah bisa. Tapi apakah Kuen bisa bawa kendaraan sebelumnya motor di? Oh tidak. Tidak guys, ampun guys. Jadi sekalinya bisa bawa kendaraan di sini langsung ya. Mobil saya tidak bisa. Ampun guys. Bawa motor tidak bisa. Oh, saya takut motor guys. Jangan kau suruh saya bawa motor guys. Kenapa saya takut 2 bannya? Mobil 4 bannya guys. Dia akan tergelincir guys. Tapi kalau jangan kau suruh saya guys. Saya minta maaf guys. Jangan kau suruh saya guys. Saya tidak ampun. Jadi kalau yang bisa bawa kendaraan nanti di sini tidak akan susah beradaptasi dengan di kanan setirnya ya. Tapi kalau yang biasa bawa mobil di Indonesia yang setirnya ada di kanan, mungkin butuh waktu untuk beradaptasi. Apa itu? Misalnya kalau orang yang biasa bawa Oh, kendaraan, tapi kalau sudah biasa bawa itu adaptasinya sejenak doang. saya- Teman-temanku bisa. bisa ya Ya. langsung menyesuaikan. Yes. Temanku yang kerja di Departemen Keuangan, mereka sempat bawa mobil kayaknya setahun di sini, dan mereka bisa menyetir di sini. Masih ada salju. Cuman bedanya di sini itu highway agak repot guys. Kotornya itu salju. Saljunya sudah hitam, maeta guys. Oh itu hanya garam itu. Iya. Oh mobilnya garam sana. Itu panas ya. Garam saya kelihatan. Nanti kita live guys pakai mobil Tesla tuh. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say,
Raya sudah tidak ada salju ya, Ya. tapi tinggal di halaman rumahnya masing-masing ya, Akan bersihkan sudah 1 masing-masing. minggu. Ya 1 minggu sih kemarin, hari ini ya. Ya, sudah 1 minggu. Cuma memang sempat Masih tebal ada sekali. sisa-sisanya.